Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Zona Anxiety Bang Nugraha yang seperti biasa membahas tentang seputar anxiety disorder atau kecemasan berlebih dan asam lambung yang tinggi, kemudian mengakibatkan psikosomatis dan juga GERD seperti itu teman-teman semua. Nah ya, baik di kesempatan yang cerah ini dan di kesempatan yang bahagia dan baik ini, saya berada seperti biasa di pesawahan ya teman-teman. Di situ ada yang mulai panen, di sana ada yang mulai panen teman-teman. Nah seperti biasa saya berada di luar di luar ruangan ya, khususnya di pekarangan atau di pesawahan seperti itu teman-teman. Nah di sini saya sebelumnya berminta tolong untuk jangan lupa di subscribe ya teman-teman yang belum subscribe. Kemudian yang namanya subscribe itu tidak memerlukan materi ataupun biaya seperti itu untuk tinggal nyalain tombol yang berwarna merahnya di situ teman-teman ya, subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian berikan melalui subscribe video atau channel Zona Anxiety Bang Nugraha ini, mudah-mudahan apa yang kalian inginkan selalu atau cepat tercapai dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin teman-teman semua. Nah dan baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa juga jika kalian suka dengan video saya, tolong di like ya teman-teman semua, karena berkat kalian juga mungkin video saya akan dan mudah-mudahan berkembang teman-teman semua. Dan kemudian jikalau ada pertanyaan tolong diisi di kolom komentar ya teman-teman semua. Dan nyalakan juga tombol loncengnya, siapa tahu ada pemberitahuan terbaru melalui video saya, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kalian yang masih di dalam 1001 sensasi seperti itu teman-teman semua. Nah yang terakhir mungkin jangan lupa untuk ditonton sampai akhir videonya, jangan di skip, jangan dijeda ya, tonton dari awal sampai akhir teman-teman semua. Siapa tahu ada bagian per bagian, menit per menit yang mungkin sangat berguna atau penting untuk kalian petik atau ambil teman-teman ya. Dan mungkin saya juga tidak memaksakan untuk kalian menonton video-video saya seperti itu teman-teman. Dan saya cuma berharap video atau dukungan motivasi saya sangat berguna untuk kalian yang masih dalam tahap kesembuhan dari anxiety disorder atau kecemasan berlebih dan asam lambung yang tinggi seperti itu, termasuk psikosomatis teman-teman. Nah baik, di kesempatan yang cerah dan bahagia ini saya akan membahas sebuah topik yang dimana ada teman kita yang bertanya di kolom komentar. Di situ katanya, Bang, kerja udah mulai bisa, kemudian tidur udah mulai nyaman, aktivitas seperti biasa, cuman ada salah satu yang mungkin belum bisa dikontrol. Itu apa itu? Yaitu kalau misalkan bicara dengan lawan bicara yang topiknya itu serius, itu masih masih nggak nyaman lah, nggak enak seperti itu. Nah itu kebiasaan orang anxiety disorder atau kecemasan berlebih itu seperti itu teman-teman ya, termasuk pengalaman saya juga. Jikalau ada pembahasan atau bicara yang mungkin topiknya itu yang sangat serius teman-teman semua, salah satunya ya seperti itu, merasa nggak nyaman, ulu hati nggak nyaman, terasa tertekan gitu. Itu dari mental sih teman-teman semua. Itu berawal dari pikiran kita atau ya mental kita sih itu. Jadi kita itu kuncinya harus terus berlatih dan harus terus dilatih seperti itu untuk. Dan saya juga menyarankan teman-teman semua untuk banyak-banyak berinteraksi dengan keluarga atau saudara atau tetangga pun sekalian seperti itu teman-teman. Jadi harus banyak berlatih, berkomunikasi, berinteraksi seperti itu, karena
orang yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah, menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tamu, misalkan orang yang baru kenal, itu biasanya seperti itu. Jadi merasa nggak nyaman, ulu hati terasa tertekan, terus apa namanya, nggak nyaman lah, kelayangan seperti itu. Itu hal yang biasa teman-teman, itu bukan penyakit dari fisik ya. Itu hanya dari pikiran kita dan dari mental kita juga yang perlu dilatih seperti itu. Saya juga mengalaminya, teman-teman, seperti itu. Tidur udah mulai nyenyak, enak, kemudian apa namanya, aktivitas seperti biasa gitu. Nah, mungkin ada salah satu yang lawan bicara atau tamu ya gitu, atau orang baru, orang yang baru kenal, kemudian pembahasan atau topiknya tuh yang serius-serius lah seperti itu teman-teman. Jadi ya menurut saya itu harus perlu dilatih teman-teman untuk mengembalikan mental kita yang mungkin ngedrop tadinya gitu, untuk menjadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi yang lebih percaya diri. Itu kurang percaya diri sih sebenarnya teman-teman. Itu dari mental itu teman-teman semua, itu jangan jangan diambil pusing atau diambil cemas ataupun apa. Itu orang normal pun ya seperti itu, orang sehat pun seperti itu, orang yang tidak terganggu mentalnya pun seperti itu, ada yang seperti itu. Cuman kalau kita terlalu dilebih-lebihkan lah seperti itu. Dan kuncinya sih itu sih, kuncinya harus berlatih dan berlatih, dicoba untuk berinteraksi dengan orang-orang baru seperti itu. Misalkan kalau kita di luar rumah ada pedagang misalkan keliling, tanya gitulah, gimana lah, interaksi aja gitu. Nah, jadi itu harus dilatih teman-teman, jangan terlalu dibikin bingung atau pusing gitu, ini harus gimana, ini kayak gimana. Ya itu wajar-wajar saja sih teman-teman semua, jangan terlalu berpikir yang terlalu berumit-rumit lah, berlebih-lebih. Orang normal pun sama seperti itu teman-teman. Itu sih yang harus dilatih ya. Mental itu teman-teman harus tidak instan begitu saja ya. Mental itu harus dilatih dan dibiasakan seperti itu. Contohnya seperti ini, contohnya ketika seseorang mengalami sakit misalkan, ya jangan jauh-jauh lah, anxiety disorder atau asam lambung yang tinggi, keluar rumah jarang, misalkan di dalam rumah terus. Nah, bawaannya kalau misalkan sekali keluar rumah tuh aduh kelayangan, terus pandangan enggak nyata, terus penglihatan kayak blur dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya itu dari mental kita, dari pikiran kita yang terlalu berlebih. Tetapi kalau misalkan kita biasakan, contohnya saya lah, misalkan emang pas pertama-pertama saya ke pekarangan, pekebun jauh dari rumah seperti ini, kelayangan, terus nyesek, terus berat di dada, nggak nyaman di ulu hati, itu segala terasa, pokoknya sensasi. Tetapi saya tanamkan dalam pikiran saya, masa saya begini-begini terus, dan saya ingin maju, saya ingin sehat, saya ingin normal seperti dulu saya gitu. Nah, akhirnya hari hari pertama emang merasa sensasi, hari kedua masih ada, hari ketiga masih ada, dan terus saya lakukan terus keluar rumah terus. Dan alhamdulillah di situ ada kebahagiaan tersendiri, ada kesenangan tersendiri bahwa saya berangkat baik-baik saja, dan pulang pun alhamdulillah secara baik-baik saja. Nah, di situ ada kebahagiaan tersendiri dan menjadikan suatu hobi untuk berjalan-jalan keluar rumah yang tadinya takut, mental terganggu seperti itu. Nah, kemudian ada kebahagiaan tersendiri, saya kemarin habis dari saudara main gitu, lumayan jaraknya 1 jam lebihan lah seperti itu untuk menghilangkan penat juga seperti itu. Dan ya melatih mental yang mungkin dulu takut gitu untuk keluar rumah ya, dalam jarak yang lumayan jauh lah teman-teman seperti itu. Nah, di situ saya yakin bahwa ini semua bukan dari fisik-fisik amat yang sakit, tetapi ini dari pikiran. Mengapa? Salah satu contohnya gini, kalau kita misalkan ada suatu sensasi mendengarkan video motivator tentang pengalaman asam lambung dan motivasinya dan cara-cara sembuhnya, itu kita selalu merasa nyaman, kita selalu merasa tenang. Dan bukan itu ada teman misalkan yang sama seperti kita, seperti ini misalkan mengalami anxiety disorder,
kemudian cerita curhat gini gini gini, itu merasa ada rasa ternyaman tersendiri teman-teman, karena ada orang yang benar-benar sama dengan kita mengalami seperti itu. Nah itu fix ya, real, itu bukan dari bisik-bisik amat itu, melainkan dari pola pikir kita yang masih belum bisa maju atau terkontrol teman-teman semua, seperti itu. Jadi ya intinya kuncinya itu harus bisa mengontrol pola pikir kita, emosi kita, pola stres kita, itu sih intinya yang harus bisa mengontrol. Dan harus melakukan hobi yang menyenangkan, jangan terlalu diam berdiri jangan terlalu diam diri di rumah, seperti itu teman-teman. Jadi harus ada aktivitas keluar, sehingga lambat laun sensasi yang mungkin ada di tubuh kalian itu terkikis, hilang, seperti itu teman-teman semua. Nah mungkin video kali ini saya tidak terlalu lama ya teman-teman semua, dan doa terbaik saya seperti biasa, mudah-mudahan kalian yang masih dalam 1001 sensasi mudah-mudahan terkikis dan hilang seperti itu, dan normal kembali seperti biasanya. Dan kunci sembuh dari saya, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jangan terlalu berdiam diri di rumah lama-lama, apalagi jangan keluar untuk melakukan hobi, aktivitas yang suka memancing paksakan gitulah. Hari pertama kedua emang merasa tidak nyaman, sensasi ada, tapi itu harus kita lawan, dan kita harus berpikir, masa kita hidup begini-begini terus berbulan-bulan, misalkan bertahun-tahun ya, masa begini-begini terus. Nah makanya kita untuk keluar rumah, untuk mencari bagaimana caranya sehari-hari kita bahagia, apapun itu caranya teman-teman, karena itu semua akan mengikis atau menghilangkan sensasi-sensasi yang ada pada pikiran ataupun tubuh kita. Psikosomatis juga akan ya hilang lah, seperti itu teman-teman. Nah mungkin video kali ini saya cukupkan sekian, udah 12 menit teman-teman, dan apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dan yang sudah sembuh jangan teledor ya, pertahankan 3, 4, 5 P nya atau berapa P pun itu pertahankan, jangan sampai teledor dan jangan sampai dilanggar lagi teman-teman, karena yang namanya anxiety disorder itu luar biasa. Oke teman-teman, sekali lagi saya mohon untuk di subscribe-nya videonya, dan yang sudah subscribe saya doakan untuk semoga menjadi ladang ibadah untuk kalian semua, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa mental.